Allah Tuhan yang maha mengumpulkan dan menghimpun segala kesempurnaan. Semua nama Allah sempurna. Semua sifat Allah sempurna. Semua perbuatan Allah sempurna. Tentunya kalau kita coba lihat pada dunia manusia, mungkin ada orang unggul di bidang tertentu. Tapi sangat mustahil seseorang itu bisa menghimpun keunggulan di semua bidang. Pasti ada kelebihannya, ada kelemahannya. Makanya Allah menamakan dirinya Al-Jami'. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-81. Kita akan membahas nama Allah Al-Jami'. Al-Jami' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha menghimpun dan maha mengumpulkan. Para pemirsa sekalian, bagaimana kita memahami nama Allah Al-Jami' ini? Ada begitu banyak makna dan pesan yang ingin Allah sampaikan lewat namanya Al-Jami'. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha menghimpun setiap orang beserta dengan amalnya nanti pada hari akhirat kelak. Apapun yang kita kerjakan, semua catatan atas apa yang pernah kita kerjakan itu akan dikumpulkan bersama kita untuk kemudian kita pertanggungjawabkan. Di hari akhirat kelak Allah juga menamakan dirinya Al-Jami'. Karena Allah akan mengimpun orang yang berbuat zalim dengan mereka para korban yang dizalimi. Sehingga nantinya masing-masing menuntut apa yang menjadi haknya dari pihak yang mengambil hak mereka. Di hari kiamat juga Allah menamakan dirinya Al-Jami'. Kenapa? Karena setiap yang diikuti akan dihimpun dan dikumpulkan bersama dengan para pengikutnya. Kalau di dunia, dulu dia punya banyak fans, punya banyak pengikut, punya banyak, siapa yang menjadi pendukungnya. Nanti pada hari kiamat, Allah kumpulkan mereka bersama. Sehingga apabila seseorang yang diikuti menunjukkan keteladanan yang buruk, sehingga memberikan dampak negatif kepada para pengikutnya, para pengikutnya pun menuntut Allah agar diberikan kepada yang mereka ikuti siksa yang lebih berat daripada siksa yang ditimbakan kepada mereka. Inilah makna Al-Jami'. Allah maha menghimpun. Dihimpun manusia dengan amalnya. Dihimpun pemimpin dengan para pengikutnya. Dihimpun orang yang zalim dengan yang dizaliminya. Ada makna kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Al-Jami' dalam pengertian Allah Tuhan yang maha mengumpulkan dan menghimpun segala kesempurnaan. Semua nama Allah sempurna. Semua sifat Allah sempurna. Semua perbuatan Allah sempurna. Tentunya kalau kita coba
lihat pada dunia manusia, mungkin ada orang unggul di bidang tertentu, tapi sangat mustahil seseorang itu bisa menghimpun keunggulan di semua bidang. Pasti ada kelebihannya, ada kelemahannya. Makanya Allah menamakan dirinya Al-Jami'. Ada makna yang ketiga. Al-Jami' menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Jami' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengharmonikan di antara dua yang semisal, dua yang berbeda, dan dua yang berkontradiksi. Jadi Allah bisa mengharmonikan dua hal yang semisal. Kalau kita bandingkan manusia satu dengan manusia yang lain, semuanya harmoni. Obat yang dibuat di Amerika tetap cocok untuk manusia yang ada di Indonesia. Menunjukkan bahwasanya ada keharmonisan pada penciptaan manusia. Apa yang menjadi penyakit di sebuah negara, penyakit yang sama juga bisa terjadi di tempat lain. Harmoni. Allah kadang-kadang mengharmonikan di antara dua yang berbeda. Walaupun manusia satu dan yang lain memiliki kesamaan, tapi tiap manusia memiliki keistimewaan. Si A punya sidik jari yang tak sama dengan si B. Si B bisa punya suara yang berbeda dengan si C. Si C bisa memiliki bagaimana sidik mata yang berbeda dengan si D. Demikian bagaimana walaupun sama, tapi kita juga masing-masing memiliki keistimewaan dan perbedaan. Bukan hanya itu, Allah maha mengharmonikan di antara yang berkontradiksi. Berapa banyak orang dengan ideologi yang berbeda-beda, bahkan saling bertolak belakang satu sama lain. Namun Allah maha kuasa untuk menautkan hati mereka ketika bertemu dua kepentingan. Para hadirin, Al-Jami' juga diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha menghimpun semua tulang belulang yang telah terurai dengan tanah dari semua makhluk yang telah meninggal dunia untuk dibangkitkan kembali dan dirangkai dalam rangka dibangkitkan mempertanggungjawabkan setiap amal. Coba bayangkan orang yang sudah meninggal di atas puluhan tahun, mana yang tersisa dari anggota tubuhnya? Mungkin tersisa tulang ekornya, atau beberapa tengkorak kepalanya, atau beberapa bagian dari tulangnya. Tapi bagaimana bagian ini yang sudah tercerai-berai satu dengan yang lain? Allah Maha Kuasa untuk menyatukan semuanya kembali. Ini arti Al-Jami'. Bukan hanya itu, Al-Jami' juga diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha menghimpun dua orang yang berbeda dapat diikat oleh satu ikatan yang suci. Itulah ikatan pernikahan. Disatukan dua insan yang berbeda ini dengan ikatan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan darimu pasanganmu. Pasangan bukan berarti harus sama semua. Tentunya ada perbedaan di sana. Tapi bagaimana perbedaan itu justru menjadi penguat ikatan suci tadi. Dengan Allah tautkan satu dengan yang lain dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Para pemirsa sekalian, termasuk arti Al-Jami', Allah maha menghimpun manusia. Kalau ada sosok manusia yang bisa mengumpulkan orang di satu tempat dalam jumlah yang banyak, pasti kita katakan orang tersebut punya jiwa kepemimpinan yang begitu hebat. Kenapa? Gak mudah untuk bisa mobilisasi orang begitu banyak untuk berkumpul di sebuah tempat atau mendengarkan satu pesan yang ingin disampaikan. Tapi
Allah Maha Kuasa. Bagaimanapun manusia punya kepentingan yang berbeda-beda, tapi Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim, walakinnallah allafa bainahum." Sekiranya kau belanjakan semua hartamu yang ada di muka bumi ini, kau tidak akan mampu menautkan satu hati dengan hati yang lain. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menautkan di antara hati manusia. Inilah makna Al-Jami. Untuk itu, memahami nama Al-Jami ini akan melahirkan konsekuensi pada diri kita. Pertama, terhubungnya hati kita satu sama lain itu adalah pengejawantahan dari nama Al-Jami. Karenanya, mengingat nama ini, manusia seharusnya lebih banyak mengerahkan tenaganya untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Manusia hendaknya menjadi orang yang mampu menangkap titik temu dan benang merah di balik segala perbedaan yang ada, bukan memperuncing perbedaan-perbedaan dan semakin melembarkan jurang perbedaan yang ada satu dengan yang lain. Nama Al-Jami juga melahirkan konsekuensi. Hendaklah manusia selalu berusaha keras untuk menghimpun yang terserak, bukan memecah yang sudah terhimpun. Bagaimana isu-isu, baik yang penting, bahkan isu yang remeh-temeh, cukup untuk dijadikan sebagai bagian dari cara kita memecah belah. Tapi orang hebat bukanlah orang yang mengadu domba satu dengan yang lain. Tapi orang hebat adalah yang mampu menautkan satu hati dengan hati yang lainnya demi tercapainya sebuah visi dan tujuan bersama yang membawa kebaikan bagi semua. Untuk itu, di saat kita sedang berselisih, jangan lupa nama Al-Jami. Di saat kita sedang berpisah, jangan lupa nama Al-Jami. Karena Allah Maha menghimpun semua yang terpisah dan Maha mengumpulkan semua yang tercerai-berai. Innallaha jami'. Jangan lupa, sebagaimana orang-orang mukmin dikumpulkan nanti dalam surga karena amal-amal mereka, karena visi mereka yang sama. Allah juga katakan, Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannama jami'an. Allah pun akan kumpulkan orang-orang kafir, kumpulkan orang-orang munafik di neraka jahanam nanti pada waktu datangnya momen akhirat kelak. Untuk itu, biasanya hati ini condong dengan yang sevisi dengan kita, yang satu frekuensi dengan kita. Sebaliknya, ketika dicampur air dengan minyak, biasanya sulit untuk menyatu dan terhimpun. Begitulah jiwa manusia yang senantiasa mengharapkan campur tangan Allah dalam menghimpun segala yang terserak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahil hidayatu wa taufik. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.